Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini, Pak Jul akan membahas mengenai uji capaian pembelajaran untuk semester kedua untuk mata pelajaran biologi. Kita mulai saja ya. Nomor yang pertama untuk option pilihan ganda. Bioteknologi memanfaatkan jenis mikroorganisme terutama yang memiliki enzim. Hubungan antara produk yang dihasilkan, nama mikroba, dan golongan mikroba berikut yang tepat adalah. Oke, kita evaluasi satu persatu ya. Tempe, jenis mikrobanya Aspergillus wendti dari golongan bakteri. Itu salah. Karena apa? Untuk tempe itu mikroorganismenya adalah jamur, yaitu berupa jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Jadi untuk yang A ini bukan jawaban. Kemudian yang B, roti itu mikrobanya Saccharomyces cerevisiae, itu benar. Tapi golongannya juga salah, bukan bakteri, tapi lebih tepat adalah jamur. Kemudian yang C, Nata de coco, jenis mikrobanya itu bukan Lactobacillus bulgaricus. Tapi kalau Nata de coco itu dibantu oleh mikroba jenis Acetobacter psyllium. Kalau golongannya bakteri itu benar. Jadi C ini juga bukan salah. Salah ya, bukan jawaban. Kemudian kalau antibiotik, jenis mikrobanya Penicillium notatum itu benar. Itu bukan dihasilkan dari bakteri, tapi Penicillium notatum adalah golongan jamur. D juga bukan jawaban. Selanjutnya yang E, kecap, jenis mikrobanya adalah Aspergillus wendti, itu benar. Golongannya adalah jamur, itu juga benar. Jadi jawaban dari nomor 1 ini adalah yang E. Kita lanjutkan nomor yang kedua. Oke, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada air dicampur dengan ragi untuk yang gambar pertama. Kemudian gambar kedua, campuran ragi ditambah dengan gula. Kemudian mengakibatkan ini fokusnya pada balon ya. Yang gambar 1 balonnya itu tidak mengembang, tapi kalau fokus ke gambar yang kedua itu balonnya dia mengembang. Seorang peserta didik ingin membuktikan reaksi fermentasi ragi. Siswa tersebut membuat 2 perangkat percobaan seperti pada gambar. Percobaan 1, air ditambah ragi. Percobaan 2, air ditambahkan ragi dan gula. Kedua perangkat percobaan dilakukan pada suhu kamar. Pernyataan yang paling sesuai dengan hasil percobaan tersebut adalah, nah tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa fermentasi antara ragi dicampur dengan gula itu pasti akan menghasilkan gas. Karena ini fokus kita adalah fokus pada balon. Satunya tidak mengembang, yang satunya mengembang. Berarti yang paling sesuai adalah pada percobaan 2 ini dihasilkan gas. Nah, gasnya itu apa? Gasnya adalah gas karbon dioksida. Jadi yang tepat adalah yang D. Misalkan ya, kalau yang A, gas gula pada percobaan 2 berperan sebagai substrat, itu bukan. Gas yang dihasilkan pada percobaan 2 adalah oksigen, itu juga bukan. C, fermentasi pada percobaan 1 gagal karena suhunya rendah. Ini tidak dideskripsikan ya di dalam soal mengenai masalah suhu. Kemudian percobaan 1 tidak menghasilkan gas karena tidak ada enzim. Enzim itu tidak ada pengaruhnya. Di sini tidak disebutkan mengenai pengaruh enzim. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, jadi jawabannya ini tadi yang D ya, nomor 2. Kita lanjut nomor yang ketiga. Perhatikan grafik berikut. Di sini ada
suhu yang mendatar, kenaikan suhu ya. Kemudian yang vertikal adalah pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Grafik tersebut menunjukkan data pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus yang dikultur pada suhu yang berbeda-beda. Pernyataan yang sesuai berdasarkan grafik tersebut adalah, oke, kita evaluasi satu persatu. Pembuatan yogurt paling baik pada suhu 45 derajat. Kita identifikasi Lactobacillus bulgaricus itu benar untuk pembuatan yogurt. Nah, yang paling baik pada suhu 45 derajat, kita lihat grafiknya saja. Jadi di sini ada 40 dan di sini sampai dengan 50, otomatis kalau tengah-tengah ini 45 ya. Kalau kita tarik, misalnya kita tarik ke sini ya. Nah, 45 juga kita tarik, itu sama-sama tinggi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pada rentang waktu antara 40 sampai dengan 45 itu merupakan suhu yang paling optimum dalam hal produksi yogurt atau pembuatan yogurt. Jadi kesimpulan A itu adalah benar. Kita evaluasi untuk yang lainnya ya. Coba kita untuk membuktikan bahwa kalau A itu benar dan lainnya itu salah. B, suhu tidak berpengaruh terhadap pembuatan tempe. Itu salah, nggak ada hubungannya tempe. Wong yang vertikal itu jelas keterangannya Lactobacillus bulgaricus. Yang C, suhu terbaik untuk pembuatan nata de coco adalah 45 derajat. Nata de coco itu dibuat oleh Acetobacter psyllium, bukan oleh Lactobacillus bulgaricus. Salah lagi. B salah, C salah. D, suhu merupakan variabel terikat pada percobaan tersebut. Itu juga salah. E, semakin tinggi suhu maka semakin bagus kualitas yogurt. Itu tidak disebutkan mengenai masalah kualitas. Yang disebutkan itu masalah kuantitas atau jumlah pertumbuhan Lactobacillus bulgaricusnya. Seperti itu. Jadi E juga salah. Jadi yang paling benar adalah yang A. Kemudian selanjutnya yang nomor keempat. Di sini ada metode kultur jaringan ya. Pada dasarnya kultur jaringan itu diperoleh dengan cara mengambil salah satu bagian atau sampel jaringan pada sebuah makhluk hidup. Kemudian dari sampel jaringan itu kemudian terbentuk kalus yang belum terdiferensiasi. Kemudian kalus dipisahkan, sel tunggal dikultur, kemudian jadilah tanaman baru hasil kultur jaringan. Nah, di sini sifat anakan yang dihasilkan dari perbanyakan tanaman dengan teknik seperti pada gambar, jadi dengan teknik kultur jaringan ya, itu akan menghasilkan sifat anakan itu sama persis dengan induknya. Jadi pilihan option A, B, C, D, E yang lebih tepat adalah yang C. Sifat anakan akan seragam dan sama dengan induknya. Kemudian nomor 5, di sini diberikan grafik tikus dengan antigen di dalam tubuhnya, sel limfa, kemudian ada sel myeloma, perfusi digabungkan jadi hibridoma, menjadi kultur pada medium head, menyeleksi sel yang positif, kemudian terbentuklah antibodi monoklonal dipanen. Jadi produksi antibodi monoklonal. Manfaat dari bioteknologi seperti pada gambar adalah, Pak Jul sebutkan dulu ya mengenai manfaat antibodi monoklonal. Nanti biar langsung kita identifikasi satu persatu manakah yang benar, manakah yang tidak benar. Yang pertama, manfaat dari antibodi monoklonal adalah meningkatkan imunitas tubuh. Apakah ada? Tidak ada ya. Kemudian memurnikan obat-obatan. Kemudian mengarahkan obat-obatan. Mengarahkan obat-obatan itu maksudnya kalau misalkan kita minum obat, nah obat itu langsung diberikan atau diarahkan ke sasaran tembak pada bagian organ yang sakit.
Nah, itu salah satu fungsi dari antibodi monoklonal. Selanjutnya, fungsi berikutnya adalah pengobatan sebagai langkah pengobatan kanker, AIDS, hepatitis, flu burung, malaria, dan lepra. Antibodi monoklonal itu juga bisa digunakan sebagai tes kehamilan, kemudian mengikat dan menonaktifkan racun, kemudian bisa juga digunakan untuk transplantasi organ. Nah, dari beberapa yang saya sebutkan tadi, kita bisa cocokkan antara pilihan dari jawaban ini, option A sampai dengan E. Maka kita bisa memilih jawaban yang paling tepat adalah meningkatkan pertahanan alami tubuh untuk melawan kanker. Jadi kalau tadi kan disebutkan sebagai pengobatan kanker, AIDS, hepatitis, flu burung, malaria, dan lepra. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya yang ke-6. Nah, ini kelahiran domba Dolly nih. Perhatikan gambar cloning hewan berikut. Di sini ada Scottish Blackface, donor sitoplasma, kemudian ada Finn Dorset, donor nukleus, sel tanpa nukleus. Ini tentunya yang intinya dirusak ya. Kemudian ada sel mamae dipertemukan dengan sistem kejut listrik menjadi blastosit dan jadilah domba betina pengganti yang kemudian dinamakan sebagai domba Dolly. Nah, sifat yang dimiliki domba Dolly dari teknologi tersebut ya, teknologi cloning adalah, nah, ini sudah berulang kali Pak Jul ingatkan pada beberapa video pembelajaran biologi, bisa dicek di bagian playlist bahwa dalam sebuah cloning, hasil cloning, sifat individu dari hasil cloning itu akan sama persis dengan induk yang diambil sel somatiknya, atau sel, kalau sel somatik itu sel tubuh ya, yang diambil dari bagian sel tubuhnya. Jadi bukan individu baru itu tidak akan mirip dengan indukan yang diambil dari sel telurnya. Karena apa? Karena sel telurnya tadi intinya kan sudah dirusak. Jadi kalau inti atau nukleus selnya sudah dirusak, tentunya gen atau yang ada di dalam gen, tentunya kromosomnya ya kan, itu yang berfungsi sebagai pembawa sifat, kalau sudah dirusak tentunya kan tidak mungkin bisa mewariskan keturunan. Seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa cloning domba Dolly hasil anakannya atau keturunannya akan sama dengan indukan yang diambil sel somatiknya. Nah, di sini diketahui bahwa domba yang diambil sel somatiknya adalah Finn Dorset. Karena di sini kan ada keterangan sel tanpa nukleus, berarti nukleusnya dia dirusak. Berarti yang sebelah sini yang merupakan yang diambil sel tubuhnya atau sel somatiknya. Jadi keturunannya akan sama dengan domba Finn Dorset. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian selanjutnya nomor 7, pronuclear microinjection adalah teknik memasukkan transgen secara langsung ke dalam pronukleus ovum yang sudah dibuahi. Teknik ini dimanfaatkan untuk menghasilkan, nah namanya aja pronuclear microinjection. Itu digunakan untuk menghasilkan hewan transgenik. Jadi biasa kalau tadi kan dituliskan mengenai
bukan dituliskan ya, diberikan contoh misalkan ada tikus transgenik. Nah, itu bagaimana kita menginjeksikan atau memasukkan salah satu gen ke dalam bisa induk pejantan atau induk betina, sedemikian hingga kita akan mendapatkan hasil keturunan berupa keturunan transgenik yang berupa hewan. Jadi kenapa kok hewan bukan tanaman? Kan di sini ada keterangannya. Jadi microinjectionnya itu pada ke dalam pronucleus ovum. Jadi ovum yang punya sel telur itu hanyalah hewan, bukan tanaman. Jadi tentunya yang dihasilkan adalah hewan transgenik. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang nomor ke-8. Ada bagan ya, di sini ada gambar deretan rantai makanan. Pada suatu ekosistem banyak tumbuh jamur merang atau Volvoriella volvaceae yang sering dikonsumsi penduduk setempat. Pada skema rantai makanan di atas, jamur tersebut berperan sebagai tentu yang namanya jamur itu adalah pengurai. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 9. Di sini ada gambar lagi. Perhatikan gambar daur fosfor berikut. Simpulan yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, nah di sini ada daur fosfor. Kita lihat saja ya. Mulai di sini panah-panahnya ada hewan, ada tumbuhan, tanah, kemudian jadi fosfat terlarut, sedimentasi, tumbuhan laut, kemudian jadi pembentukan bantuan fosfat, limpasan pupuk, begitu seterusnya. Nah, simpulan yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah kita identifikasi satu persatu. Yang A, fosfor ditemukan dalam air, udara, dan tanah. Ini salah. Salahnya di mana? Karena kita tidak menemukan arah panah yang menuju udara yang menunjukkan bahwa fosfat itu pernah berada di udara. Fosfat itu adanya hanya di air dan di tanah. Tanahnya bisa berupa di tanah ataupun di batuan sedimen. Kemudian yang B, fosfat organik mengendap dalam batu-batuan. Itu salah juga. Fosfat organik itu berada di dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Kemudian yang C, fosfor tidak ditemukan dalam bentuk gas di udara. Itu juga benar. Karena apa? Kalau di gambarnya ini kita kan tidak menemukan di mana itu fosfat di dalam udara. Semuanya hanya ada di tubuh hewan, tumbuhan, air, tanah, dan batuan pegunungan. Jadi kita tidak menemukan fosfor di udara. Walaupun ada gas fosfor ya, kalau nggak salah itu kayak bom fosfor kayaknya ada deh. Selanjutnya, untuk membuktikan, jadi kalau tadi AB itu kan bukan jawaban, C itu kan jawaban. Kita buktikan kalau DE itu juga salah. Dalam keadaan cair, fosfor mudah menguap di udara. Lagi-lagi di sini dikatakan fosfor mudah menguap di udara. Itu juga salah. Ini kan kontradiktif dengan pernyataan yang C. Seperti itu. Kemudian yang E, fosfat anorganik tersimpan dalam tumbuhan dan hewan. Nah, ini kebalik. Kalau anorganik itu terdapat dalam tanah ataupun batuan. Tapi kalau anorganik itu terdapat pada tumbuhan dan hewan. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor 10. Organisme yang menempati trofik keempat dan berperan sebagai konsumen satu secara berurutan adalah, kita identifikasi,
Trofik 1, 2, 3, 4. Berarti burung kecil. Konsumen 1, produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Konsumen 1 adalah wereng. Jadi jawabannya adalah burung kecil dan wereng. Burung kecil dan wereng. Yang E ya jawabannya. Selanjutnya, perhatikan siklus nitrogen berikut. Proses nitrifikasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, Pak Jul berikan definisi terlebih dahulu ya, bahwa nitrifikasi itu adalah perubahan amonia yang berada di dalam tanah ya, khususnya menjadi nitrit atau nitrat di dalam tanah. Jadi kalau perubahan amonia ke nitrit atau nitrat itu ditunjukkan oleh nomor anak panah yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut, nomor 12. Seorang ahli ekologi mengamati pertumbuhan populasi spesies A di suatu hutan. Selang beberapa tahun, spesies B yang memiliki preferensi makanan yang sama diintroduksi ke hutan tersebut. Data perubahan ukuran populasi disajikan dalam grafik berikut. Nah, ini harus teliti ya ini ya. Di sini dikatakan bahwa populasi spesies A dan spesies B yang memiliki preferensi makanan yang sama. Itu maksudnya spesies A dan spesies B itu makanannya sama. Nah, kita buka pertanyaannya ya. Nah, interaksi yang terjadi antara spesies A dan B. Nah, mula-mula spesies A itu banyak, kemudian spesies B itu sedikit. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu akan berkebalikan. Nah, kalau yang namanya preferensi makanan yang sama, berarti antara spesies A dan spesies B itu memiliki interaksi kompetisi atau saling berebut makanan karena preferensi makanannya sama. Misalkan rusa dengan zebra. Nah, nanti siapa yang paling kuat atau yang paling istilahnya itu paling cepat mendapatkan makanan, maka populasinya akan semakin meningkat. Tapi sebaliknya, bagi populasi atau spesies yang lemah dalam berebut makanan ya, otomatis dia populasinya akan menurun. Ini sekilas mungkin seperti predasi. Kalau predasi itu kan hubungan saling makan dan dimakan. Kalau yang makan itu nanti nambah banyak, yang dimakan itu nambah sedikit. Tapi di dalam soal tadi sudah disebutkan bahwa dia itu preferensinya itu makanannya sama. Jadi yang lebih tepat adalah hubungan antara spesies A dan B adalah kompetisi. Oke, selanjutnya nomor 13. Seorang peneliti menguji pengaruh faktor abiotik terhadap biotik melalui sebuah percobaan. Hasil percobaan disajikan sebagai berikut. Yang pertama yang kita identifikasi sumbu mendatarnya atau yang sumbu X ya kalau dalam matematika. Kadar karbon dioksida ppm itu semakin meningkat, kemudian laju fotosintesisnya itu juga semakin meningkat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya fotosintesis itu bahan utamanya adalah karbon dioksida. Ya. Jadi kalau kita disediakan karbon dioksida dengan kadar yang tinggi, otomatis kan laju fotosintesisnya juga semakin meningkat.
Walaupun arah peningkatannya pada suatu saat dia akan tetap, ini dalam artian sudah jenuh, kalau istilahnya larutan itu udah jenuh. Jadi mau ditambah kadar karbon dioksida berapapun juga, laju fotosintesisnya itu akan tetap sama. Itu kalau benar-benar sudah jenuh, atau istilahnya paling mudah itu apa ya, kalau sudah pentok ambang batas maksimumnya maksud saya. Nah, dari grafik ini ya, kita bisa simpulkan bahwa, kita lihat terlebih dahulu, faktor abiotik mempengaruhi faktor biotik, itu benar. Tapi bukan fokus pada grafiknya. Ini kan hanya sebatas menafsirkan ini saja. Oh, ini abiotiknya, ini biotiknya tumbuhan. A itu benar tapi tidak lebih tepat. B, faktor abiotik dipengaruhi oleh faktor biotik. Itu juga benar tapi tidak lebih tepat. C, variabel bebas penelitian adalah laju fotosintesis. Itu juga tidak benar. Yang D, kadar CO2 berbanding terbalik dengan laju fotosintesis. Itu salah. Kalau yang namanya berbanding terbalik ya, kalau yang namanya grafik berbanding terbalik itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini berbanding terbalik. Nah, kemudian yang E, semakin tinggi kadar CO2 maka semakin cepat laju fotosintesisnya. Nah, ini kan naik. Seiring dengan kenaikan kadar karbon dioksida, laju fotosintesisnya semakin tinggi. Atau seiring berjalannya kenaikan kadar karbon dioksida, laju fotosintesisnya juga naik. Walaupun pada suatu titik tertentu terdapat ambang batas laju fotosintesis tumbuhan, walaupun kadar karbon dioksidanya naik. Seperti itu. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang E. Selanjutnya di sini kita lihat SRPQ. Dari atas ke bawah ya. SRPQ kayak gini aja, saya singkat karena yang paling banyak itu kan S. Nah, jika energi yang terdapat pada trophic air itu adalah 2000 kilokalori dan efisiensi energi sebesar 10%, besarnya energi pada trophic S adalah, nah ini 10%. Berarti kalau 100%-nya berapa? Berarti tinggal kalikan saja. 2000 dikalikan dengan 20.000. Atau kalau secara matematisnya ya, energi trophic S ya sama dengan 100% per 10% dikalikan 20.000. 2000. Ini bisa hilang. Tinggal 10 dikalikan 2000 adalah 20.000 kilokalori. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kemudian nomor 15, seorang peneliti mengukur kadar akumulasi pestisida dalam tubuh 5 populasi. Populasi tersebut berasal dari tingkat tropik yang berbeda pada satu rantai makanan. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut. Organisme 1, 2, 3, 4, 5 dengan masing-masing kadar pestisidanya. Organisme yang menempati tropik keempat dalam piramida ekologi ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dulu ya. Dalam mengidentifikasi mengenai akumulasi polutan ya,
atau kalau dalam di sini adalah akumulasi dari pestisida, kita bisa identifikasi bahwa dari tingkat trofik yang paling rendah atau trofik 1 atau produsen, maka pestisida yang terdapat di dalam produsen atau trofik yang paling rendah atau trofik 1 tadi, dia yang paling kecil. Jadi kalau saya urutkan ya, saya urutkan kadar pestisidanya dulu. (0,03) terus jadi 10, terus jadi 23, terus jadi 323, terus jadi 1100. Nah, ini adalah urutan akumulasinya. Kalau yang namanya akumulasi itu dari kecil ke yang terbesar ya. Nah, ini adalah trofik 1. Tidak perlu trofik 1 ya. Tinggal kita gantikan dengan benar, trofik 1. 1, trofik 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita kasih nomor 0,03 itu adalah nomor 3, kemudian 10 itu adalah nomor 4, terus 23 itu nomor 2, 323 itu nomor 5, kemudian yang terakhir itu 1. Jadi untuk trofik yang keempat kita peroleh dari organisme nomor 5. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 16. Kalau di belakang ada suara background dangdutan, harap maklum ya, tetangga, tapi sebenarnya agak jauh sih, beda gang. Itu mau hajatan mau kawinan, jadi biasalah kalau nyetel dangdut seperti itu. Namanya juga kita golongan rakyat biasa kan, hiburannya cukup ke dangdut. Oke, kita lanjut nomor 16. Perhatikan grafik perubahan karbon dioksida di atmosfer. Nah, di sini ada grafik yang mendatar adalah perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari 1960 sampai dengan 2020. Kemudian untuk sumbu vertikalnya adalah kadar karbon dioksida yang selalu mengalami kecenderungan untuk naik ya. Nah, dari grafik tersebut, hal yang mengakibatkan perubahan kadar karbon dioksida tersebut adalah semakin meningkatnya kadar karbon. Kita pakai logikanya seperti ini. Semakin meningkatnya kadar karbon dioksida itu karena apa? Karena banyak pohon-pohon yang ditebang, atau dengan kata lain kerusakan hutan. Lalu apa hubungannya antara hutan dengan karbon dioksida? Nah, hutan itu kan punya pohon. Pohon itu kan melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan rumusannya CO2 ditambah H2O menghasilkan O2 ditambah glukosa. Kan seperti ini rumusan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu kan bahan utamanya adalah karbon dioksida. Nah, selama tumbuhan atau pohonnya banyak, maka kadar karbon dioksidanya tentunya yang dihirup semakin banyak. Tapi di sini kan sebaliknya kondisinya. Kadar karbon dioksidanya itu semakin tinggi. Nah, itu berarti apa? Berarti pohonnya itu berkurang, atau dengan kata lain adalah kerusakan hutan hujan tropis. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 17. Seorang peneliti menguji kadar oksigen di sungai dengan hasil sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini ada lokasi 1 2 3 4 5. Kemudian di sini ada kadar oksigennya 1 2 3 itu stabil, kemudian 4 itu turun, 5 itu naik. Nah, lokasi pengambilan sampel digambarkan sebagai berikut. Titik X memiliki kadar oksigen seperti yang ditunjukkan oleh lokasi nomor. Nah,
titik X itu berada di lokasi setelah pembuangan limbah. Semua daerah aliran sungai kalau sudah ada pembuangan limbahnya itu bisa dipastikan bahwa kadar oksigennya pasti dia rendah. Jadi dari grafik ini ya, untuk lokasi dengan kadar oksigen yang paling rendah adalah lokasi keempat. Kalau kelima tidak. Karena apa? Karena mula-mula rendah kemudian dia naik. Seperti itu. Jadi lokasi yang paling rendah adalah lokasi yang keempat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk nomor yang ke-18. Perhatikan grafik perubahan kadar gas berikut. Kadar sulfur dioksida semakin ke atas semakin naik ya. Dan seiring berjalannya waktu ternyata kadar sulfur dioksida semakin meningkat. Nah, pertanyaannya, kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan kadar gas seperti pada grafik adalah, nah, alih fungsi hutan hujan tropis itu tidak ada pengaruhnya. Pembakaran bahan bakar fosil, yes. Sulfur dioksida itu lebih banyak diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil SO2. Nah, gas sulfur SO2 atau sulfur dioksida inilah yang kemudian nanti akan mengakibatkan adanya hujan asam. Jadi hujannya memang mengandung asam. Itu sangat merugikan, baik untuk dari segi infrastruktur itu juga sangat merugikan. Karena apa? Kalau manakala hujan mengandung tinggi asamnya, maka akan mengakibatkan korosif pada struktur bangunan. Di samping itu sulfur dioksida itu juga akan mengakibatkan kerugian pada pertanian. Karena apa? Karena tanah-tanah pertanian akan menjadi asam. Ya walaupun dalam kenyataannya untuk membuat netral kembali itu kan cukup ditaburkan dengan dolomit. Jadi untuk menetralkan tanah itu biasanya tanah pertanian yang sering hujan itu biasanya ditaburkan dolomit. Tapi tetap saja untuk menaburkan dolomit itu kan juga butuh biaya. Seperti itu. Nah, semua itu SO2 itu sulfur dioksida maksud saya, itu kecenderungannya diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke 19. Konservasi adalah perlindungan atau pelestarian. Salah satu manfaat konservasi makhluk hidup adalah manfaat perlindungan atau pelestarian. Mengeluarkan karbon dioksida ke udara, bukan. Mengurangi jumlah oksigen di atmosfer, nggak mungkin banget ya. Sumber bahan obat-obatan bagi manusia, oke. Ini bisa dimungkinkan jawaban. Mengurangi rata-rata curah hujan tahunan, tidak ada hubungannya. Meningkatkan kadar gas rumah kaca di bumi, itu juga bukan tujuan. Jadi bukan manfaat maksud saya. Jadi manfaatnya adalah sumber bahan obat-obatan bagi manusia. Kemudian nomor yang terakhir 20 ya. Terakhir untuk pilihan ganda maksud saya. Dengan teknik tertentu dalam proses pembakaran, tempurung kelapa dapat dijadikan arang batok kelapa. Arang ini dapat dipergunakan untuk membakar ikan, jagung, dan daging sate. Kegiatan tersebut dapat menghemat. Nah, kalau misalkan kita membakar menggunakan arang batok kelapa yang notabene itu merupakan salah satu sumber bahan bakar,
salah satu bahan anorganik, berarti kita termasuk menghemat sumber daya alam. Karena kita tidak, biasanya kalau pembakaran kita kan memanfaatkan minyak bumi, kita memanfaatkan gas alam. Atau kalau kita pakai listrik pun dibuat beberapa, tidak selalu listrik itu dibuat dari PLTA, tapi dibuat dari PLTU, di mana tenaga untuk menggerakkan turbinnya adalah uap. Uapnya dengan cara apa? Dengan pembakaran batu bara. Jadi kegiatan tersebut dapat menghemat sumber daya alam. Oke, gitu. Kita lanjutkan untuk yang option yang B untuk masalah uraian. Yang nomor pertama, ini langsung soal HOTS ya. Seorang peneliti mengisolasi inti sel somatik dari hewan ternak yang berambut hitam. Setelah itu dia mentransfer inti tersebut ke dalam ovum yang sudah dirusak intinya dari hewan ternak yang berambut putih. Selanjutnya dia menstimulus sel tersebut sampai terbentuk embrio dan diimplementasikan ke rahim hewan ternak berambut putih. Jika embrio tersebut berkembang dengan baik, bagaimana sifat dari anak yang akan dilahirkan dari hewan ternak berambut putih tersebut? Jelaskan alasan Anda. Ini sudah dibahas pada option yang A tadi, bahwa dalam ini kan skema cloning ya, bahwa dalam cloning sifat induk keturunan akan sama dengan induk yang diambil inti sel somatiknya. Jadi dalam kasus ini keturunan hewan ternak akan memiliki rambut hitam karena induk yang diambil inti sel somatik itu yang berambut hitam. Ya, selesai itu jawabannya. 2. Teknologi nano merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah benda dipecah dalam skala nanometer atau 1/1000 miliar meter. Apa manfaat nanoteknologi dalam pembuatan obat-obatan? Jelaskan. Nah, dengan adanya kemampuan untuk membelah atau memecah atau memotong sampai sekecil apapun, maka kita bisa, ini konteksnya obat-obatan ya, kita bisa membuat ukuran yang tepat. Dalam hal ini adalah dosis obat dengan tepat sehingga dapat meminimalkan efek samping yang ditimbulkan. Jadi sampai sekecil apapun kita bisa mengukur kadar sakitnya berapa. Oh, kadar sakitnya segini, obatnya harus sekian. Nah, itu semuanya bisa diukur secara tepat dengan bantuan skala nanometer. Kan kita tidak kurang-kurang cerita ya kalau yang namanya ada orang minum obat kemudian karena ada kontraindikasi atau bahkan dia overdosis, itu kan banyak cerita seperti itu. Nah, di samping itu teknologi nanoteknologi juga memberikan kemampuan bagi obat untuk lebih tepat sasaran pada objek atau dalam hal ini pada bagian organ yang sakit untuk segera diobati. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari nanoteknologi. Oke, kita lanjut. Ini jawabannya bisa terbuka ya, bisa luas ya. Itu semua tergantung dengan dari perspektif mana
saudara-saudara sekalian untuk mengutarakan pendapat selama itu semuanya berhubungan dengan obat-obatan. Tentunya dengan mencari rujukan atau sitasi yang tepat, bukan asal jawab atau mengarang ya. Jadi misalkan punya ide atau pendapat yang lain, boleh silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi tidak harus sama dengan apa yang Pak Jul utarakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut mengenai pembahasan soal yang uraian. Untuk nomor yang ketiga, perhatikan gambar mekanisme pembuatan insulin melalui rekayasa genetika berikut. Nah, kita di sini berilah keterangan pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, nomor 1 adalah plasmid. Nomor 2 adalah DNA. Nomor 3 adalah DNA, kalau dipotong itu ada gen. Nah, nomor 4, jadi plasmid ini dipotong kemudian disisipi oleh potongan gen. Nah, ini yang hitam ini. Jadi ini kan putih, itu berasal dari potongan plasmid. Plasmidnya kan berupa lingkaran. Nah, lingkarannya itu kemudian sebagian dipotong, kemudian disisipi oleh gen ini, kecil ini yang hitam. Disisipkan ke sini. Kemudian menjadi yang keempat ini dinamakan sebagai plasmid dengan rangkaian DNA rekombinan. Nah, kemudian diternakkan lagi oleh bakteri. Baru dipanen. Kita dapat hormon insulinnya. Nah, seperti itulah cara produksi insulin dengan cara rekayasa genetika. Jadi nggak dibuat sama mesin, ini yang memproduksi malah bakteri. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Di sini ada sebuah grafik kadar sulfur dioksida dengan jumlah spesies lumut kerak ya. Lumut kerak itu biasa disebut juga sebagai tumbuhan perintis. Jadi tumbuhan yang pertama kali tumbuh itu lumut kerak. Kemampuannya juga luar biasa. Manakala dia tumbuh di sebuah batuan, lumut kerak, lama-kelamaan batuan itu akan menjadi lapuk dan bisa hancur oleh lumut kerak. Berdasarkan grafik tersebut, bagaimana hubungan keragaman spesies lumut kerak dengan kadar sulfur dioksida? Kita lihat ya. Mulai dari sebelah kiri di sini jumlah spesies lumut keraknya kan tinggi. Lumut keraknya tinggi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya dengan kadar sulfur dioksida, ini dari kiri ke kanan, kadar sulfur dioksidanya itu kan meningkat. Nah, ternyata itu berbanding terbalik. Jumlah lumut keraknya itu dari kiri ke kanan itu malah semakin sedikit. Jadi kita bisa menyimpulkan apa? Kita dapat menyimpulkan bahwa lumut kerak itu sebagai bioindikator atau indikator biologis. Bioindikator, bio itu makhluk hidup, indikator itu tanda. Jadi cara pengukuran dengan menggunakan, kalau di sini lumut kerak. Jadi lumut kerak itu sebagai bioindikator sulfur dioksida. Semakin tinggi kadar sulfur dioksida, maka keanekaragaman lumut kerak semakin sedikit, kecil, atau bahkan tidak bisa hidup ini malahan. Tidak ada. Kalau 0 itu kan berarti lumut keraknya nggak ada yang hidup. Berarti sudah tercemar oleh sulfur dioksida itu lingkungannya. Nah, namun sebaliknya, semakin kecil kadar sulfur dioksida, maka
keanekaragaman lumut kerak semakin banyak. Seperti itu. Untuk penjelasan nomor 4. Kita lanjut untuk yang nomor kelima. Nomor kelima ya. Di sini ada gambar apa ini? Ikan hiu ya, ikan hiu. Ikan pokoknya makhluk yang ada di laut ya, mulai dari yang terkecil. Ini apa ini? Ini boleh dikatakan fitoplankton lah. Kemudian udang, kemudian dimakan ikan kecil, ikan sedengan, kemudian ikan besar. Nah, ternyata ada akumulasi polutan, pengendapan polutan. Dari yang terkecil sampai ke yang terbesar ternyata akumulasinya semakin tinggi. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu. Kita lihat evaluasi pertanyaannya aja ya. Apa nama proses pengendapan polutan dalam rantai makanan seperti pada gambar? Jelaskan. Proses pengendapan polutan di gambar itu adalah biomagnifikasi. Saya tulis saja ya. Magnifikasi, yaitu proses peningkatan akumulasi bahan pencemar dari tingkatan trofik dari yang terendah sampai ke yang tinggi. Atau kalau pengen ringkas ya, biomagnifikasi adalah proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan. Itu sudah menjawab pertanyaan A. Yang B, bagaimana hubungan antara rantai makanan dengan kadar polutan yang terkandung dalam jaringan tubuh makhluk hidup? Dalam sebuah rantai makanan, trofik terendah, kok trofik terendah toh? Dalam rantai makanan, kadar polutan dari trofik terendah akan semakin meningkat. Sebentar. Kadar polutan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan trofik rantai makanan. Jadi mulai dari produsen, konsumen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, endapan polutannya itu semakin meningkat. Atau dengan kata lain, endapan polutan yang paling rendah bisa kita temukan pada trofik yang terendah. Kalau kita tuliskan ya ini tropik 1, trofik 2, trofik 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 trofik. Yang paling rendah itu yang paling bawah. Semakin ke atas tingkatan trofiknya, endapan polutannya semakin tinggi. Dah selesai pembahasannya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup pembahasannya. 20 soal pilihan ganda dan 5 soal untuk soal uraian. Semoga bisa membantu sebagai persiapan saudara-saudara sekalian untuk persiapan menempuh ujian akhir semester 2. Semoga nilainya dapat memuaskan dan bisa bermanfaat materi dari Pak Jul. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.